tugasnya. Nah, kemarin Ibu ada memberikan Halisa tugas dengan teman sekelasnya, yaitu tentang menggambar ragam hias geometris. Di sini Ibu mau tanya, apakah Halisa mengalami kesulitan sehingga Halisa tidak dapat mengerjakan tugas ini? Iya Bu, karena di rumah saya tidak ada yang menemani saya mengerjakan tugas Bu. Oh, jadi Halisa biasanya di rumah ditemani oleh siapa nak belajarnya? Ditemani oleh kakak Bu. Selama beberapa hari kakak saya sibuk dengan tugasnya sendiri Bu. Oh, jadi karena kakak sibuk, Halisa tidak dapat mengerjakan tugasnya sendiri ya. Nah, berarti karena di sini tidak ada yang menemani Halisa belajar sehingga Halisa mengalami kesulitan belajar sendiri, begitu kah? Iya Bu. Oke, nah baiklah. Sekarang kita mencari solusi dari Halisa tidak dapat mengerjakan tugas hari ini. Maka Ibu kira-kira hal apa yang dapat membantu Halisa agar dapat mengerjakan tugasnya hari ini? Saya belum mengerti tentang ragam hias geometris Bu, saya masih bingung. Oke, jadi Halisa belum mengerti. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh nak dari hasil karya teman-teman Halisa. Coba Halisa lihat dan Halisa amati. Bagaimana menurut Halisa? Wah, boleh ya Bu membuat ragam hias geometris seperti ini? Iya, tentu boleh nak membuat seperti ini. Tidak perlu menggambar yang rumit, yang sederhana boleh. Yang penting temanya tetap ragam hias geometris ya. Nah, kemudian apakah Halisa mengalami kesulitan membuat gambar seperti ini? Padahal kemarin Ibu sudah memberikan penjelasannya di kelas, contohnya juga sudah ada di buku, dan tutorialnya juga sudah Ibu bagikan di Classroom. Kira-kira Halisa kesulitan kan membuka Google Classroom? Tidak Bu, saya hanya lupa bahwa ibu Dini sudah memberitahu bahwa cara membuatnya di Google Classroom. Oke, nah berarti Halisa sudah tahu ada contohnya di Google Classroom, ada di buku paket, ya kan sudah Ibu kasih lihat ini hasil karya teman-temannya ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas yang kita sepakati di awal semester. Kira-kira keyakinan kelas mana yang masih Halisa ingat? Mandiri, disiplin, dan tanggung jawab Bu. Oke, benar sekali. Halisa hebat bisa menyebutkan lebih dari satu keyakinan kelas ya. Nah, dari keyakinan kelas tadi, kira-kira yang mana yang belum Halisa penuhi bila Halisa tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan tugasnya? Mandiri dan tanggung jawab Bu. Berarti mandiri dan tanggung jawab itu adalah keyakinan kelas yang belum Halisa penuhi, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau Halisa dapat membuat gambar ragam hias seperti ini, dapat mengerjakan dan mengumpulkannya ke Ibu. Bagaimana Halisa? Ya Bu Dini, saya akan mengerjakan tugasnya. Oke, baik. Karena Halisa sudah mempunyai solusi, sudah mempunyai kesepakatan, Halisa akan mengerjakan tugasnya. Maka di sini Ibu akan mempersilahkan Halisa masuk ke kelas kembali untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Kira-kira adakah lagi hal yang dapat Ibu bantu? Tidak Bu. Oke, berarti tidak ada ya. Oke, karena tidak ada, silahkan Halisa kembali ke kelas dan belajar seperti biasa. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Halisa. Halo Zidan, apa kabar? Baik, Bu. Oke, sekarang Zidan, tahukah kamu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu Bu. Nah, Zidan, Ibu mau tanya, sebelumnya apakah Zidan tahu peraturan sekolah tentang atribut nak? Tahu Bu, saya minta maaf telah melanggar peraturan sekolah. Saya lupa memakai dasi. Nah, nanti Zidan sudah tahu nih kenapa dipanggil ke sini seharusnya ya, karena Zidan lupa memakai dasi. Nah, di sini Ibu tanya, kenapa Zidan jadi lupa memakai dasi? Karena saya buru-buru Bu. Saya terlambat bangun dari biasanya karena tadi malam saya membantu ibu membuat kue untuk dijual ke pasar besok Bu. Oke, berarti tadi Zidan di sini alasannya karena lupa memakai dasi itu karena membantu ibu tadi malam ya. Nah, berarti di sini Ibu mau tanya lagi, kalau Zidan lupa, bagaimana kita cari solusinya di sini agar Zidan tidak lupa memakai dasi ke sekolah ya? Nah, kira-kira hal apa yang dapat Zidan lakukan agar Zidan datang ke sekolah tetap
memakai dasi. Jangan kelupaan. Saya akan menyiapkan lebih dahulu semua perlengkapan sekolah termasuk dasi sebelum tidur. Bagus. Nah, berarti kalau Zidan lupa menyiapkan dasi, kira-kira adakah orang di rumah nak yang dapat membantu Zidan untuk menyiapkan hal ini? Ada Bu, ibu saya akan saya mintai tolong untuk mengingatkan saya menyiapkan dasi agar tidak lupa memakainya. Oke, berarti kira-kira kalau Zidan sudah punya solusinya, kapan Zidan akan memulai hal ini? Mulai besok saya akan memulainya Bu, saya akan lebih disiplin dan teliti lagi. Nah, sekarang kalau begitu, adakah lagi hal yang diperlukan untuk hal ini agar Zidan tidak lupa memakai dasi? Saya akan meletakkan dasi paling depan dari semua perlengkapan sekolah agar tidak lupa memakai, agar mudah mengambilnya dan tidak lupa memakainya. Baik. Nah, berarti di sini Zidan sekarang sudah punya solusi atas kesalahan yang Zidan lakukan hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, Zidan masih ingatkah tentang keyakinan sekolah yang perlu kita tingkatkan? Kira-kira keyakinan sekolah mana yang dapat Zidan tingkatkan di sini? Disiplin Bu, saya harus lebih teliti lagi untuk mempersiapkan keperluan sekolah. Oke, bagus. Zidan tahu disiplin ya, harus teliti agar tidak lupa memakai dasi ke sekolah. Nah, berarti kalau Zidan sudah tahu nilai di sini yaitu keyakinannya itu tentang disiplin. Nah, apakah Zidan meyakini tentang keyakinan yang sudah disepakati ini? Iya Bu, saya meyakininya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah Zidan bersedia memperbaiki kesalahan yang Zidan lakukan hari ini? Bersedia Bu, saya akan memperbaiki kesalahan saya. Nah, berarti kalau Zidan bersedia, Zidan harus berkomitmen ya kalau untuk melakukan hal-hal yang sudah Zidan ucapkan tadi. Nah, sekarang Ibu ingatkan kembali kalau Zidan mengulang hal ini, maka Zidan nanti akan menerima atau melakukan konsekuensi yang sudah Zidan lakukan. Berarti Zidan nanti akan mendapatkan konsekuensi tentang peraturan tata tertib sekolah. Nah, jadi Ibu harap Zidan tidak akan mengulangi hal ini. Bagaimana Zidan? Iya Bu, saya berjanji jika saya mengulangi lagi, maka saya akan melakukan konsekuensinya. Baiklah, kalau begitu, karena Zidan sudah memiliki solusi dan mempunyai alasan kenapa lupa memakai dasi, sekarang Ibu izinkan Zidan untuk kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran dengan baik seperti biasa. Silakan ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisa dari kelas 7. Saya hari ini senang sekali karena walaupun saya tidak mengumpulkan tugas, tetapi Ibu Dini tidak marah-marah. Justru Ibu Dini memberikan contoh dan kesempatan untuk saya. Terima kasih Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan dari kelas 7. Saya hari ini senang sekali. Walaupun saya tidak memakai dasi, tetapi Ibu Dini tidak marah-marah. Malah justru Ibu Dini memberikan solusi dan kesempatan kepada saya. Terima kasih Ibu Dini.